Shalom, jumpa kita dalam program Siraman Kalbu sore hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020. Mari kita bersatu dan Allah Bapa di sorga yang telah turun di tengah-tengah kami, umatmu manusia di dunia ini, yang senantiasa mengajarkan kepada kami cinta kasih tanpa membedakan antara satu dengan yang lain. Kiranya sabdamu saat ini semakin memperjelas makna firman Tuhan yang sampai buat kami. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, karena kalbu kami telah siap untuk menampung firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab itu ia mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Rasul Yakobus menekankan kehidupan orang percaya di tengah-tengah yang terpisah-pisah gambaran kehidupannya oleh tempat, supaya mereka mengutamakan cinta kasih di antara satu dengan yang lain. Jadi orang yang terpisah dari tempat yang satu ke tempat yang lain bisa terasa, bisa kelihatan warna cinta kasih mereka jikalau mereka mengutamakan dalam hidup mereka makna cinta kasih itu. Mereka meski mengutamakan cinta kasih yang penekanannya terhadap tindak tanduk yang nyata dalam kehidupan mereka. Salah satunya yang dimaksud dengan pengertian itu, jangan membedakan teman yang tempat A dengan teman seiman yang ada tempat B atau tempat C. Meski setara, meski sama perhatian, perlakuan terhadap sesama teman seiman yang ada di tempat-tempat yang terpencil-pencil ini. Otomatis orang-orang yang tidak seiman dengan orang-orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus dapat membaca kualitas gaya hidup orang yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus. Itulah yang dimaksudkan supaya mengutamakan hukum yang utama oleh Rasul Yakobus ketika itu. Hukum yang utama mengasihi umat manusia, mengasihi Allah yang kelihatan prakteknya, mengasihi sama umat manusia. Kalau kita beranjak dari ayat berikutnya, ayat 13 sampai ayat 10 sampai 13, dikatakan jangan mengabaikan cinta kasih. Mengabaikan cinta kasih maksudnya sebahagian dari tuntutan cinta kasih yang ada dalam hukum Taurat dilakukan, tapi sebagian lagi tidak dilakukan. Ini perlakuan cinta kasih yang cacat. Meski dilakukan semua tuntutan firman Tuhan yang ada dalam hukum Taurat itu secara lengkap, jangan berzina dikatakan
dalam satu sisi seperti itu. Tapi di sisi lain, dia melakukan perbuatan yang mencuri. Atau sebaliknya, dikatakan saya nggak mencuri. Tertib dia, tidak ambil bagian dari orang lain dalam satu tempat kehidupan. Tapi di sisi lain, dia berbohong dan menipu atau berbuat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang termasuk dalam hukum Taurat. Di sisi lain, itu juga merupakan cinta kasih yang cacat. Rasul Yakobus mengarahkan agar semua umat manusia yang percaya kepada Allah dalam nama Yesus secara total mempraktekkan tuntutan hukum Taurat yang mencerminkan cinta kasih dalam hidup sesama manusia. Karena penghakiman itu adalah penghakiman yang disertai dengan berbelas kasihan yang dari Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, supaya orang bisa mampu melakukan itu meski hidup di bawah belas kasihan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan sore hari ini mengajak kita lakukanlah hukum yang utama dengan mengandalkan cinta kasih yang sudah sampai kepada kita oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam semua tindak tanduk kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas sabdamu yang mengingatkan, mengarahkan kami, menginspirasi kami agar secara total kami melakukan tuntutan hukum Taurat, melakukan cinta kasih yang utama, mengasihi Tuhan dengan memperlihatkan cinta kasih yang tidak membedakan antara satu dengan yang lain di tengah-tengah sesama umat manusia. Berkati kami atas firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.